Dok, ini ada teman saya badannya gede banget. Katanya kalau mau badannya cepet jadi harus pakai steroid, Dok. Karena kalau nggak pakai steroid badannya nggak bakalan jadi. Sebenarnya steroid ini apa sih, Dok? Aman nggak? Ada efek sampingnya nggak? Oh gitu ya, temenmu ada yang menyarankan untuk pakai steroid. Oke, tenang ya, nanti kita bahas ya. Kita bahas bareng-bareng ya, kita diskusi ya. Kembali lagi bersama saya Dr. Iqbal Laksana yang pastinya akan menjawab semua pertanyaan kalian tentang kesehatan maupun olahraga dari sumber-sumber yang terpercaya, kredibel, dan tentunya bebas hoax. Belum masuk ke pembahasan tentang steroid di kalangan anak fitness, saya mau tanya, kalian pernah dengar nggak tentang apa itu steroid, terus kemudian manfaatnya, efek negatifnya, dan kenapa sih diciptakan steroid? Apa hanya untuk kalangan anak fitness atau dalam dunia kedokteran juga ada penggunaannya? Nah, tenang, yuk mari kita bahas bareng-bareng, kita kumpas tuntas apa itu steroid. Dan tentunya buat kalian yang masih bingung mau menggunakan steroid atau tidak untuk membangun massa otot kalian, tonton video ini sampai habis, jangan sampai kelewatan informasi yang sangat penting ini ya. Steroid ini biasa disebut juga testosteron eksogen atau testosteron dari luar atau testosteron sintetis. Sebenarnya apa sih hormon testosteron itu? Testosteron atau hormon testosteron ini biasa dikenal oleh masyarakat awam sebagai hormonnya laki-laki. Emang kalau hormonnya laki-laki berarti perempuan nggak memproduksi hormon testosteron, Dok? Tentu saja memproduksi, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan para laki-laki. Nah, hormon testosteron atau hormon laki-laki ini bertanggung jawab atas produksi sperma, seks diferensiasi, terus kemudian kesuburan maupun fertilitas. Secara gampangnya yaitu hormon testosteron ini adalah hormon yang laki-laki banget. Mungkin bagi kalangan anak fitness atau masyarakat awam nih sudah pada tahu nih kalau hormon testosteron ini mempengaruhi libido, terus kemudian pembentukan massa otot. Fungsi inilah pembentukan massa otot yang biasa diidam-idamkan oleh anak-anak fitness karena pengen punya badan yang gede, badan yang keren, yang maco, dan terlihat kuat. Alasan ini juga kenapa badan laki-laki biasanya memiliki badan yang lebih besar ketimbang badan perempuan, karena testosteron dalam perempuan ini diproduksi dalam jumlah yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Jika membahas tentang fungsi steroid atau testosteron sintetis, ini biasanya karena para anak fitness ini mencari fungsi yaitu menambah massa otot, memperbesar massa otot. Inilah fungsi yang sering kali dipahami oleh anak-anak fitness. Nah, tadi kita sudah membahas ya tentang efek positif dari steroid yaitu untuk memperbesar massa otot. Kemudian ada juga efek positif lainnya yaitu untuk membakar lemak. Kadar testosteron yang tinggi biasanya diikuti juga oleh kadar lemak yang rendah. Nah, ini juga diidam-idamkan oleh para fitness mania di mana fat body-nya ini persenannya rendah. Maka otot akan semakin kelihatan. Otot besar, body fatnya rendah, maka akan semakin kelihatan detailnya. Nah, sebenarnya apa sih itu steroid dan mengapa itu diciptakan? Kalau dalam dunia kedokteran, steroid itu biasa disebut dengan exogenous testosteron atau testosteron dari luar, sintetis. Biasanya para dokter ini menggunakan steroid atau testosteron eksogen ini untuk mengobati beberapa keluhan. Keluhan-keluhan yang ditimbulkan oleh pasien dengan hormon testosteron yang rendah ini seperti menurunnya libido, disfungsi ereksi, dan masalah-masalah seks lainnya, termasuk tentang kesuburan. Nah, terapi oleh dokter dengan menggunakan steroid ini biasanya disebut juga dengan TRT. Nah, atau testosteron replacement therapy. Sekali lagi saya tegaskan ya bahwa penggunaan steroid ini seharusnya disupervisi oleh dokter atas indikasi dan dosis yang tepat
dan dilakukan oleh dokter. Penggunaan steroid tanpa pengawasan dari dokter ini merupakan tindakan yang ilegal. Penggunaan steroid ini juga harus melewati yang namanya pengujian lab, karena kita harus tahu berapa kadar testosteron dalam tubuh seseorang, apakah rendah atau normal. Jika hormon testosteron kalian dalam kadar yang normal tetapi kalian tetap kekeh untuk menggunakan steroid dengan tujuan untuk memperbesar massa otot dan menurunkan kadar lemak, apa yang bisa terjadi? Apa efek negatif yang bisa ditimbulkan oleh steroid ini? Mungkin efek positifnya yang akan kalian dapatkan adalah massa otot jadi tambah gede dengan waktu yang cukup singkat, kemudian body fat kalian akan turun. Nah, efek positif ini yang diidam-idamkan oleh para fitness mania. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jangan lupakan efek negatifnya. Efek negatifnya apa aja nih, Dok? Nah, efek negatif dari penggunaan steroid yang tidak didasarkan atas indikasi dan dosis yang tepat ini bisa menimbulkan salah satunya yaitu kemandulan atau infertilitas. Mengapa bisa terjadi? Nah, jadi begini, kadar testosteron yang tinggi itu akan menghambat sekresi dari GnRH dan juga gonadotropin. Pemberian testosteron eksogen atau steroid ini akan memberikan negatif feedback pada area hipotalamik pituitary axis. Penghambatan sekresi GnRH ini akan mengakibatkan menurunnya sekresi FSH dan LH, sehingga produksi testosteron alami atau intertestikular testosteron alami yang biasanya diproduksi oleh tubuh ini juga akan mengalami penurunan karena adanya testosteron hormon kita yang tinggi di dalam darah akibat pemberian dari steroid. Nah, ketika produksi testosteron alami kita itu menurun, akibatnya apa? Akibatnya adalah proses spermatogenesis itu akan menurun atau bahkan tidak terjadi. Jika sperma kita tidak ada, maka yang terjadi apa? Nah, infertilitas atau kemandulan. Nah, dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa penggunaan testosteron dari luar atau steroid ini akan meningkatkan PSA, prostat specific antigen serum. Peningkatan PSA ini biasa terjadi pada penderita kanker prostat, yang artinya penggunaan steroid ini akan meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat. Nah, selain itu, penggunaan steroid ini juga akan menimbulkan dampak negatif lainnya, seperti polisitemia, meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, venous thrombolytic, Lutz, kebotakan, dan ginekomasti, serta efek negatif lainnya. Ada nggak, Dok, cara aman untuk meningkatkan hormon testosteron, tapi yang alami, bukan dengan menggunakan steroid? Jawabannya pasti ada dong. Nah, aktivitas yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan kadar hormon testosteron kalian yaitu dengan cara berolahraga serta makan makanan yang bergizi yang bisa memicu peningkatan produksi hormon testosteron secara alami. Makanan-makanan seperti apa, Dok, yang bisa meningkatkan hormon testosteron secara alami? Kalian bisa mengkonsumsi makanan seperti alpukat, ikan, daging, telur, kemudian juga buah-buahan seperti beri dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di Google ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih, jika kalian sudah menonton video ini sampai selesai, saya mau tanya, masih yakin untuk menggunakan steroid atau tambah yakin atau jadi nggak mau pakai steroid? Tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian edukasi singkat kali ini. Apabila ada pertanyaan, koreksi, dan lain sebagainya bisa tuh kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua supaya lebih banyak orang yang teredukasi. Nah, saya Dr. Iqbal Laksana pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah.